seperti biasanya kita berdoa dulu mengawali kegiatan pembelajaran. Dipimpin oleh ketua kelas, disiapkan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Tadi sudah sarapan bersama ya? Sudah kenyang? Sudah. Ye. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, alhamdulillah sehat semua berarti ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang baru tentang zat aditif dan zat adiktif. Oke, anak-anak, sebelumnya Bu Zulfi punya sebuah gambar. Ada 2 buah gambar. Oke, dari gambar itu apa yang bisa kalian temukan? Itu gambar apa sih? Jajan, ciki-ciki, ya. Sereal, oke. Jajan, setiap hari kamu jajan ya? Iya, oke. Jajanan apa yang sering kamu konsumsi? Jajan pedas, mie gelas, apalagi? Permen, gorengan. Wah, banyak sekali jajannya ya. Nah, kira-kira dari jajan yang kalian sebutkan tadi, apa kalian tahu komposisi bahannya? Tahu. Nah, dari komposisi bahan tersebut, apakah makanan yang kalian konsumsi tadi itu sehat? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengetahui makanan yang sering kita konsumsi apakah itu sehat atau mengandung zat yang berbahaya. Oke, jadi diikuti baik-baik pembelajaran kita hari ini ya. Oke, seperti biasanya Bu Zulfi minta tolong ada 5 anak menyampaikan atau membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang mau? Oke, gantian. 5 ya. Ririn dulu, silahkan. Setelah mengamati gambar bungkus makanan atau minuman, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Oke, terima kasih. Yang kedua, Cika ya tadi ya. Oke, silahkan. Yang kedua, setelah mengamati bungkus makanan atau minuman yang dibawa, peserta didik dapat mengartikan berbagai zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman dengan benar. Oke, terima kasih. Yang ketiga, ada yang mau membacakan? Membaca saja. Siapa? Amir? Ya, Bu Amir. Oke. Oh, enggak bisa. Siapa yang mau membaca? Robi? Ya. Mau? Masa enggak ada yang mau membaca? Ayo, siapa? Boleh. Ayo, Mbak.
Setelah mengamati berita tentang pengumuman boraks pada makanan, peserta didik dapat menentukan fungsi sebagai zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Oke, yang keempat ada yang mau? Setelah berdiskusi dan membaca petunjuk langkah pada LKPD, peserta didik dapat melakukan pengujian kandungan zat aditif berbahaya pada makanan dan minuman dengan benar. Oke, melakukan pengujian. Yang kelima, terakhir, siapa yang mau? Oke, boleh. Setelah melakukan percobaan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik dapat menunjukkan hasil pengujian kandungan zat aditif berbahaya pada makanan dan minuman dengan tepat. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, nanti Bu Zulfi punya berita tentang sesuatu kejadian. Jadi nanti kalian membaca berita tersebut, kemudian kalian menemukan masalah yang ada pada berita. Kemudian yang kedua, kalian akan berdiskusi bersama dengan kelompok menentukan pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah nanti kalian berdiskusi. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Kemudian kalian nanti akan melakukan pengujian kandungan pengawet buatan, yaitu bahan boraks. Boraks itu adalah bahan yang digunakan untuk pengelasan, untuk antibiotik. Jadi ini sangat tidak diperkenankan ada pada makanan. Jadi kalau ada kandungan borak, berarti makanan itu otomatis tidak sehat, gitu ya. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian. Seperti yang sudah Bu Zulfi sampaikan, kalian akan sudah membawa bakso, mie basah, dan tahu, gitu ya. Itu adalah bahan makanan yang akan kita cek kandungan boraksnya. Kemudian, kalian akan menuliskan hasilnya pada LKPD, dan kalian akan menjawab pertanyaan analisis serta mengembangkan solusi yang kalian buat ke dalam bentuk poster. Oke. Selanjutnya, jenis penilaian yang akan Bu Zulfi lakukan pada pertemuan hari ini yaitu perkembangan sikap seperti biasa dan praktek. Nanti kalian akan melakukan praktek pengujian kandungan boraks. Oke. Nah, Bu Zulfi sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Setiap kelompok memiliki nama kelompok yang berbeda. Nama-nama kelompok ini adalah nama-nama dari zat aditif. Ada pewarna, pemanis, pengemulsi. Bacanya pengemulsi, gitu ya. Pewarna memberi warna, pemanis memberi rasa manis, penyedap memberi rasa sedap, pengawet untuk mengawetkan makanan, pengental mengentalkan makanan, pengemulsi untuk supaya tidak cepat larut dalam air. Nah, oke. Sudah, sekarang silakan berkumpul bersama kelompoknya. Sudah? Sudah, oke. Sekarang kalian buka LKPD-nya. Sudah dapat? Sudah. Silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk ya. Nah, kemudian yang pertama ada orientasi masalah. Nah, di situ ada gambar, gambarnya persis di depan layar ya. Ada gambar. Kemudian ada komposisi, betul? Betul. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati dan menuliskan komposisi bahan makanan pada tabel tersebut yang termasuk zat aditif. Oke, di situ ada zat pewarna, penyedap, pengawet, dan pemanis. Kalau ada tambahan seperti pengental dan pengemulsi, silahkan dimasukkan ke zat aditif lainnya. Jelas? Jelas. Silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Bu Zulfi berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan. 3,
tinggal menuliskan saja. Di situ ada komposisi apa, Bu Zulfi? Lihatkan lagi. Ini komposisinya yang ini lerek. Nah, jagung, bumbu penguat rasa. Nah, ini dari komposisi ini kalian tentukan, tuliskan. Kalau bumbu penguat rasa monosodium glutamat berarti masuk zat aditif yang bagian mana? Nah, silahkan diidentifikasi. Jelas? Ya, jelas. Ya. Ya, ke bawah 1, 2, 3. Ya, kenapa? Ini kan ada komposisi. Nah, berarti tuliskan komposisinya monosodium. Apa dibaca, Mbak? Monosodium glutamat. Ini termasuk mana? Karena ini penguat rasa, berarti kira-kira masuk di mana? Pewarna, penyedap rasa, pengawet, atau pemanis? Yang mana kira-kira? Ini Apa? penyedap rasa. Iya, betul. Jadi kamu tuliskan monosodium glutamat di penyedap rasa, inositol. Nah, ini juga sama kan? Penyedap rasa semua. Tuliskan 1, 2, 3. Ini apa? Pewarna makanan. Nah, berarti ini adalah yang mana kira-kira? Pewarna. Betul, paham? Nah, gitu ya. Silahkan bersama. Ininya enggak diisi. Itu ya. Silahkan berdiskusi bersama. Ayo. Ya, Tadi itu komposisinya tuh ditulis di sini. nggak usah, langsung aja. Langsung aja. Ini itu loh, aspartam itu kan pemanis buatan. Iya, ini pemanis buatan. Berarti masuk di bagian mana zat tadi? Pemanis. Pemanis, masukkan di sini. Aspartam, gitu. Paham? Yes. Ayo, semuanya menulis ya. Tidak hanya satu, walaupun ini berdiskusi, kan punya LKPD sendiri ya. Ya. Iya, enggak apa-apa. Dimasukkan, Le. Ayo, bumbu itu apa ini? Nah, ini. Nah, kamu tuliskan di bagian mana? Ini apa? Dibaca coba. Penguat rasa. Penguat rasa. Berarti kalau penguat rasa masuk zat aditif bagian mana? Apa ini dibaca? Penyedap rasa. Iya, betul. Bisa? Jadi ini kamu masukkan di sini, tuliskan. Apa tadi? Nih, ya, tuliskan di sini. Ya, silahkan berdiskusi, dituliskan hasilnya. Nah, ini ya, itu kan ini ada komposisinya ya. Nah, ini kalian identifikasi dari komposisi ini masuk di bagian mana? Pewarna. Kira-kira mana yang pewarna? Nah, paham? Terus penyedap rasa, mana yang penyedap rasa? Ini kan? Nah, betul? Tuliskan penyedap rasa. Kemudian, ini apa ini? Pemanis buatan. Aspartam. Berarti masukkan di pemanis. Aspartam gitu. Paham? Nah, silahkan ditulis. Semuanya menulis. Tidak ada yang tidak menulis di LKPD-nya. Sudah? Kalau sudah, ya sebentar, tunggu. Ini apa ini? Berarti masuk di bagian mana kalau penguat rasa? Penyedap rasa. Berarti ini kamu tuliskan di penyedap rasa, gitu ya. Ini kalau ini masuk di pewarna. Berarti ini dituliskan di pewarna. Yang ini pemanis, tuliskan di pemanis. Jelas? Gimana? Mana, Bu? Lama kita cuma Ini 3 lah ini. Hasilnya berapa? 5. Tapi yang 3 masih ke UKS tadi.
Ayo. Nah, gini, minta pinjam pulpennya. Nah, ini kelompok pengawet ya. Nah, ini kan ada komposisinya. Nah, kalian identifikasi. Kalau ini, coba dibaca apa Le ini Le? Monos. Glutamat, ya kan? Ini berarti kamu masukkan. Ini masuk di bagian mana? Nah, berarti di iya, berarti monosodium masuk di penyedap rasa. Berarti teman-temannya juga sama, masuk di penyedap rasa. Tuliskan di bawah sini. 1, 2, 3. Jelas? Nah, yang ini. Apa? Tartrazin masuk di pewarna. Berarti taruh di mana pewarna? Ini. Berarti tuliskan tartrazin. Terus ini karamel, ya gitu kan? Paham? Nah, kemudian ini aspartam. Masuk di bagian apa aspartam? Pemanis. Pemanis. Berarti tuliskan di sini aspartam. Jelas? Nah, jelas? Nah, silahkan ditulis. Ini enggak ada di sini zat pemberi aroma. Tambahin di sini tadi. Wah, ini apa nih? Oke. Sudah? Selesai ya? Oke, sekarang kalau kalian sudah selesai menuliskan, coba perhatikan lagi ke depan. Nah, beberapa makanan itu sudah tersedia komposisi bahan makanan yang digunakan, betul? Tuh, seperti tadi, ada snack, terus ada komposisi. Jelas ya? Ya. Tetapi, coba, ada beberapa makanan yang tidak tertera komposisinya, tidak ada label komposisi, betul? Contohnya ada bakso, ada komposisinya dari bakso? Tidak. Mie, tahu? Ada mungkin ya, mie instan mungkin ada ya. Kemudian tahu, ada enggak? Kerupuk, kadang ada, kadang tidak. Terus ikan asin misalnya? Enggak pernah ya? Oke. Jadi lalu bagaimana kita mengetahui makanan yang kita konsumsi yang tidak ada komposisinya itu ada zat aditif berbahaya atau tidak? Nah, sekarang Bu Zulfi punya berita. Silahkan dibuka LKPD-nya lagi, ada di LKPD. Nah, ada beritanya? Ada. Silahkan dibaca beritanya. Kemudian kalian berdiskusi, dari berita itu ada masalah apa yang kamu temukan. Jelas? Nah, dari berita ini kira-kira ada masalah apa? Coba beritanya judulnya apa? Coba dibaca Le, yang keras. Hah? Barok? Ayo diulangi. Formalin dan boraks kadang masih ada di bakso, tahu, dan mie basah. Oke, jadi ada formalin dan borak itu kadang masih ada di bakso, tahu, dan mie basah. Oke, silahkan dibaca beritanya, tuliskan masalah yang kalian temukan. Jelas? Waktunya 2 menit. Tulisnya di sini. Tulisnya di bagian ini ya, problem itu ya, kan ada problem bawah. Nah, tuliskan masalahnya. Apa-apa ini nggak usah. Nah, ini ada berita kan, dibaca dulu. Kira-kira dari berita ini ada masalah apa? Tuliskan. Nah, ada berita, dibaca, kemudian tuliskan masalah yang kamu temukan. Contoh masalahnya apa? Kira-kira tuliskan. Bagaimana? Apa? Mau ke kamar mandi dulu? Ya, ke kamar mandi dulu. Cuci muka dulu ya. Kurang. Dapat. Kepada Abdullah Nabi kelas 9B memenuhi virus Kita lihat kelas 9B memenuhi virus. Berdua gini ya, ini aja.
Gini ya. Bacakan. Ya, sekarang dituliskan masalah yang kamu temukan. Sudah dibaca tadi? Dua menit ya. Sudah? Belum. Oh, masih membaca. Ya. Mohon perhatian waktunya siswa masuk ruang kelas masing-masing. Sekali lagi seluruh siswa segera masuk ruang kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran yang pertama. Terima kasih. Sudah? Membacanya sudah? Sudah. Sekarang tuliskan masalahnya di bagian kotak yang disediakan. Sudah? Coba masalahnya apa? Mengandung zat berbahaya. Oke, betul. Sudah. Sama ya, disamakan ya. Ya. Ini di nggak jelas, enggak apa-apa. Ini fotokopiannya tadi ya. Nah, ini masalahnya dituliskan di bagian kolom problem ya. Ini kan ada masalah. Masalahnya harus sama semua ya. Jadi kalau jika punya masalah apa, misalnya ini tuliskan, misalnya Lutfi, oh ini masalahnya ketemu lagi satu, boleh satu, boleh lebih, ya, tuliskan di bagian problem, sama semua ya, semuanya juga menulis. Ayo, masalahnya disamakan ya. Oke. Nanti solusinya ada sendiri. Iya. Nanti solusinya kita cari bersama-sama. Jadi enggak langsung ambil gitu, harus pilih-pilih. Ya, berarti harus memilih kan? Teliti ya. Iya. Ya kan? Nah, nih buat kelompok 1. Sudah ketemu masalahnya? Apa? Coba ini, makanan dan minuman mengandung zat berbahaya. Oke, dijual bebas. Terus bisa ditambahkan apa lagi? Tambahkan ya di kolom masalah ini ya, masukkan di sini ya, nanti bersama semua. Oke, siap? Sudah ya, sudah semua Bu Zulfi rasa. Nah, kemudian kalau sudah kalian menuliskan masalahnya,
Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian bahan makanan yang mengandung boraks. Boraks tadi adalah jenis zat adiktif yang mana? Jenis zat aditif pengawet. Nah, jadi ini pengawet tetapi yang tidak boleh digunakan dalam makanan. Tetapi masih ada penjual yang nakal, dia yang menambahkan pengawet borak untuk dia supaya makanannya lebih tahan lama, lebih kenyal. Nah, seperti kalau bakso itu lebih kenyal, tidak lembek dan tahan lama. Kalau udah habis bisa dijual lagi tahun depan misalnya. Tapi tidak sampai 1 tahun ya masa tahannya. Oke, nah Bu Zulfi akan membagi topik pengujiannya. Yang melakukan uji boraks pada bakso adalah kelompok pewarna dan kelompok pengawet. Ya, ini melakukan pengujian pada bakso saja. Kemudian yang mie basah dilakukan oleh kelompok pemanis dan kelompok pengental. Yang ketiga, tahu akan dilakukan pengujian oleh kelompok penyedap dan kelompok pengemulsi. Jelas? Jelas. Oke. Lakukan penyelidikan. Oke, tadi sudah ditemukan masalahnya? Sudah. Oke, sebelumnya Bu Zulfi pengen tahu dulu kira-kira masalahnya apa dari masing-masing kelompok. Oke, boleh. Dayat, silahkan. Penjual kadang-kadang tidak menganti stok barang yang kadaluarsa dan belum tentu sehat. Oke, penjual itu kadang tidak mengganti stok yang sudah kadaluarsa. Boleh. Ada lagi mungkin dari kelompok berapa? Kelompok penyedap. Bagaimana mengetahui makanan yang mengandung boraks? Oke, bagaimana mengetahui makanan yang mengandung boraks? Bagus sekali. Mungkin ada lagi tambahan satu lagi dari kelompok yang lain? Boleh. Kelompok pemanis, silakan. Menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa mengandung zat berbahaya seperti formalin dan boraks. Oh, menjual makanan yang mengandung formalin dan boraks. Oke, bagus sekali. Masalahnya sudah sesuai. Nah, dari masalah tersebut nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Kita akan cari solusi bersama-sama. Nah, tadi ya topik pengujiannya sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Oke, kalau sudah membawa semua ya? Sudah. Oke. Topik pengujiannya sudah jelas, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang ada di depan. Ketua kelompok satu saja. Kelompok satu, bakso, sebentar. Satu, sebentar. 3, karena ada 3 sampel nanti ya. Terus tahu, kelompok tahu. 1 sama ini ya, dibawa. Kelompok apa? Mie basah 1. Nah, dibawa ya. Kelompok 4 apa? Bakso pengawet ya, ini dibawa. Mas, pengental apa? Pengental. Kalau pengental apa? Topiknya apa? Mie. Silahkan dibawa. Tahu ya? Bawa. Oke, langkah pengujiannya ada pada LKPD. Silahkan dibuka LKPD-nya. Sudah? Yang bagian yang C, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ada 3 bagian percobaan, betul? Lakukan percobaan dengan nomor yang sesuai yang sudah Bu Zulfi bagi tadi. Kelompok pewarna dan pengawet melakukan percobaan yang pertama, ya, hanya pada bakso. Kelompok pemanis dan kelompok pengental melakukan percobaan yang kedua. Jelas?
Kelompok penyedap dan pengemulsi melakukan percobaan yang ketiga. Jelas? Hanya dilakukan pada percobaan bakso sendiri, mie basah sendiri, tahu sendiri. Jelas? Yang tidak dilakukan berarti dikosongi saja tabelnya. Jelas? Nah, silahkan lakukan pengujian dimulai dari sekarang. Kenapa? Ya. Sebentar, jangan di anu dulu ya, didokumentasikan. Nah, ini kan ada sampel 3. Jejerkan dulu sampelnya. Betul? Sudah? Bentar. Nah, kemudian ini ada larutan kunyit. Nah, ya betul? Nah, gimana caranya? Larutkan kunyit bubuk. Ini kan sudah tadi ya, sudah dilarutkan kunyit bubuknya. Kemudian rendam tusuk gigi. Ini tadi Bu Zulfi sudah merendam dulu karena waktunya mepet ya, hari ini kita terpotong dengan acara tadi ya. Nah, sehingga kalian silahkan lakukan yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga? Coba semuanya. Oke, terus setelah ditusukkan, apa yang dilakukan? Tunggu dulu, benar? Tunggu selama 1 menit dulu. Nah, setelah tunggu nanti apa lagi? Dicabut dan perhatikan yang terjadi. Kalau sudah, tuliskan yang terjadi. Ini boleh kalian beri nama. Mana sampel 1? Sampel 1 ini. 1, 2, 3, gitu ya. Oke, sip. Oke, untuk yang pemanis sudah dibagi. Sudah. Kalau sudah, apa yang dilakukan? Coba dibaca. Apa? Coba dibaca. Apa? Dibaca langkahnya. Iya. Percobaan keberapa? Iya, silahkan dilakukan. Yang kedua. Betul. Yang kedua, percobaan kedua. Uji kandungan. Iya. Iya, ini tadi Bu Zulfi sudah larutkan karena tadi ada acara sehingga waktu kita terbatas ya. Terus kemudian sudah diletakkan. Nah, 3 sampel kan? Sampel 1 yang mana? 1, 2, 3, begitu. Nah, terus apa lagi yang dilakukan? Tetesan larutan kunyit pada 3 sampel mie basah. Iya, teteskan ya. Ya, coba diteteskan sedikit aja. Gini, dituangkan sedikit saja pada sampel. Ya, sedikit saja. Iya. Oke, kemudian apa? Boleh diginikan ya, diratakan. Diratakan. Menggunakan tusuk gigi. Diratakan ya. Ya, diratakan semua, dibagi. Ya, terus Tunggu selama 1 menit. tunggu selama 1 menit. Apa yang terjadi? Kurang? Boleh, kurang. Ya. Ya, tunggu selama 1 menit, lalu nanti amati Perubahan yang terjadi. Kalau sudah, nanti hasilnya kalian tuliskan di tabel pengamatan bagian percobaan yang kedua. Paham ya? Oke. Gimana kelompok penyedap? Apa kesulitannya? Kita kalau kelompok penyedap berarti menguji kandungan boraks pada tahu. Oke, gimana? Dibaca. Nah, Bu Zulfi tadi buat larutannya karena tadi kita terpotong waktunya ya, sehingga Bu Zulfi langsung buat. Kemudian langsung ini nomor 3. Ke tahu, ya silahkan dilakukan. Ada 3 sampel tahunya, betul? Ya, 1, 2, 3. Berarti silahkan dilakukan percobaan yang ketiga.
Teteskan larutan, silahkan diteteskan. Ya, tuangkan sedikit saja. Ya, boleh. Oke. Udah. Oke, kemudian amati apa yang terjadi gitu ya. Nah, amati apa yang terjadi. Apakah ada perubahan warna? Tunggu selama berapa itu di LKPD? 1 menit ya. Oke, ditunggu 1 menit. Kemudian ini boleh diratakan gini ya. Nah, gitu ya. Oke, tunggu selama 1 menit. Amati yang terjadi. Oke. Nah, ini gimana? Nah, ini lakukan sama ya, percobaan yang ke berapa? 3. Ada 3 sampelnya, sudah. Oke, dari kelompok pengemulsi nih. Nah, gimana caranya? Langsung nomor 3, Mbak, dibaca. Teteskan larutan kunyit pada sampel tahu, silahkan. Siapa? Ini, Dayat atau siapa? Diteteskan. Ya, dituangkan gitu. Ya. Oke, boleh. Oke. Oke. Nanti diratakan ya. Diginikan ya nanti ya. Terus kemudian amati apa yang terjadi. Tunggu selama berapa? Ada waktunya? 1 menit gitu ya. Jelas? Nanti hasilnya apa yang terjadi silakan dituliskan pada tabel pengamatan. Jelas ya. Yuk. Ini dibagi ya minyak. Nah, oke, ada 3 sampelnya. 3. Kemudian apa? Di langkah percobaannya apa? Larutan kunyit bubuk dengan menambahkan Untuk langkah 1 dan 2 Bu Zulfi yang melakukan tadi ya, karena kita tadi ada kegiatan sehingga waktunya terbatas. Silahkan lanjut ke langkah ketiga. teteskan larutan kunyit pada 3 sampel. Iya, 3 sampel. 3, berarti ini diteteskan, silahkan. Ayo, Surya. Dituangkan ke 3 sampel yang berbeda. Kurang enggak apa-apa, ditambah lagi. Oke, lanjut. Oke, sudah. Oke, silahkan diratakan. Tunggu selama berapa? Coba 1 menit. Setelah 1 menit nanti lihat adakah yang berubah warna atau tidak. Kalau ada nanti tuliskan pada tabel pengamatan. Ya, ini ya. Jelas? Oke, sudah jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tanya ke Bu Zulfi ya. Lihat perbedaan warnanya ya. Sudah? Ada yang berbeda warnanya? Perbedaan ini. Berbeda tusuk giginya maksudnya ya. Nah, setelah itu kan dicabut kan ya? Coba dibaca langkahnya. Tunggu selama 1 menit. Sudah 1 menit belum tadi? Belum dicabut. Sekarang boleh dicabut. Terus kemudian amati perubahan yang terjadi pada tusuk giginya. Nah, ini sampel 1. Nah, ini sampel 1, 2, 3 gitu ya. Jangan sampai tertukar. Ini 1, kamu amati 1, 2, 3. Nah, dari sini adakah yang berbeda warnanya? Nah, coba tuliskan sampel 1 gimana? Sampel 1 warnanya jadi apa? Orange. Oke, kayak oranye ya, merah-merah oranye ya. Boleh dituliskan di tabel pengamatan. Tabel pengamatan. Nah, warnanya jadi apa? Sampel 2 gimana warnanya? Tetap ya, sama enggak sama yang tadi? Sama kan? Nih sama, kalau sama berarti warnanya tetap kuning gitu. Adakah yang berbeda warna? Wah, Berubah menjadi warna orange. berubah menjadi warna orange. Berarti tanda-tanda apa itu?
Ada kandungan Ada kandungan bor. boraksnya. Coba dibaca di handout-nya. Di handout sudah ada ya materinya. Coba dibaca. Kira-kira kalau warnanya berubah jadi oranye, apa tandanya? Kalau warnanya tetap, apa itu artinya? Gitu ya, coba dibaca dulu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang sudah diamati perubahan warnanya, ada yang berubah atau tidak warnanya. Nah, nih, coba kalian bisa membuka pada handout-nya. Handout di sini kan ada cara pengujian. Kalau warnanya berubah artinya apa? Kalau tidak berubah artinya apa? Ini coba diamati lagi. Ada perbedaan enggak warnanya? Ayo, ada kan? Yang aslinya putih jadi warna kuning. Jadi warna kuning oranye ya, kuning ke oranye. Kalau ini kuning tetap kuning ya. Kalau ini kuning juga tetap kuning. Mana sampel 1 yang mana? Ini. Oh, berarti sampel 3 mengalami perubahan. Oh, sampel 2. Kebalik. Mana? Gini. Oh ya. Nah, berarti tuliskan warna setelah ditetesi indikator kunyit. Sampel basah 1 warna kuning. Itu toh? Yang kedua warnanya menjadi, tulis semua, ditulis semua. Semuanya harus menulis. Di percobaan yang ke berapa kalian? 2, betul. Nah, kalau yang kedua jadi warna apa? Warna oranye. Oranye, boleh dituliskan. Nah, setelah itu kalian analisis kira-kira apa yang terjadi. Nah, silahkan dibaca materinya pada handout. Baca ya, Mbak. Oke, sudah? Sudah, ternyata ada yang berubah warna enggak? Ada. Wah, ada. Sudah. Belum? Kurang tadi ya? Mau ditambah? Ini ditambah. Semuanya enggak apa-apa. Boleh deh. Kunyit. Ditulis hasilnya, dituliskan pada LKPD ya, jangan lupa. Wah, warnanya jadi merah. Merah. Ini sampel berapa? 1? Iya. 1, 2, 3. Yang ini tetap. Yang ini warnanya kan ini tetap kuning ya. Kalau ini jadi merah. Tuliskan hasilnya pada LKPD. Kira-kira kalau warnanya berubah jadi merah, itu tandanya apa? Silahkan kamu baca. Tandanya apa? Mengandung borak. Iya toh. Ayo, kan kita nggak tahu, belum tahu. Kita lihat ada di materinya di handout. Silahkan dibaca. Coba dibaca, Mbak, yang keras. Identifikasi makanan yang mengandung boraks dengan memanfaatkan kunyit. Kurkumin dalam kunyit dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan boraks. Langsung. Ketika makanan yang mengandung boraks ditetesi oleh ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah ke coklat. Nah, berarti sampel 1 Mengandung boraks. wah, berarti harus hati-hati. Tuliskan hasilnya di tabel ya. Ini kan ada. Kamu tadi percobaan yang kedua, tuliskan. Kalau warnanya tetap ditulis tetap. Berarti tetap apa warnanya? Kuning. Kuning, ya tulis warnanya tetap kuning. Nah, berarti kok bisa ya merah gitu ya? Apa? Sudah, ya, masuk aja. Sudah? Oke, beres. Oke. Nah, sekarang ada yang belum selesai? Sudah selesai. Kalau selesai, silahkan ketua kelompok mengembalikan alat dan bahan ke depan. Sedangkan yang lain silahkan menjawab pertanyaan analisis pada LKPD. Jadikan satu aja.
Dikembalikan ke depan. Dibuang. Nah, berarti yang merah kan berbahaya. Tidak boleh dimakan karena mengandung boraks. Buang. Ternyata ada ya. Padahal ini bahannya siapa yang bawa tadi? Kalian kan? Hati-hati belinya di mana tadi? Iya, dicampur ya. Iya. Ada yang berubah warna. Ini ya? Oh iya, satu yang berubah warna. Yang lain tidak ada. Iya. Ya. Oke, yang lain silahkan menjawab pertanyaan analisis yang ada pada LKPD. Ya. Ya, kenapa? Taruh depannya. Kenapa? Nomor 1. Ini kan bakso. Kamu melakukan enggak bakso? Tidak, berarti tidak usah diisi. Yang kamu lakukan saja. Yang nomor 3. Apa yang terjadi pada beberapa sampel mie basah setelah ditetesi indikator kunyit? Apa yang terjadi? Sebutkan tadi. Terjadi apa? Perubahan warna. Perubahan warnanya kan berubah. Nah, pada sampel 1 warnanya apa? Jelaskan. Paham? Paham? Nggak ngerti soalnya, Pak. Oh, baru masuk. Ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Semuanya menulisnya bersama supaya tidak ada yang tertinggal, ya. Ditulis bersama. Jadi satu aja enggak apa-apa, bersama. Nah, semuanya menulis bersama ya. Ayo, didikte 1. Apa tadi? Semuanya harus menulis secara bersama supaya tidak ada yang tertinggal ya. Seperti ini tadi. Yang satu jadi apa warnanya? Warnanya Merah. Ya, tulis semua, jangan ada yang ketinggalan. Kerjakan yang kalian lakukan saja ya. Untuk bakso dan tahu kalian tidak melakukan. Berarti dilompati kalau ada pertanyaan bakso dan tahu. Jelas? Nah, coba mana? Mananya yang enggak pas? Enggak apa-apa. Bawahnya aja, terus aja enggak apa-apa. Merah gitu aja kan? Iya. Oh iya, merah kecoklatan. Boleh. Nah, sekarang jawab pertanyaan yang ada di analisis. Ya. Kerjakan yang kamu lakukan saja. Ini pada bakso, tidak usah. Nih, pada bakso tidak usah. Berarti mana yang kamu kerjakan? Nomor 3 dan 4 saja. Kerjakan bersama supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Gimana? Kelompok pengemulsi ada kesulitan? Tidak, lancar. Loh, ya harus bekerja sama. Nah, kerjakan yang kamu kerjakan ini tahu, berarti kerjakan soal yang tahu saja. Nomor 5 dan 6. Kira-kira tadi ada yang berubah warna enggak dari kelompok? Ada yang berubah warna. Jadi apa warnanya? Jadi kuning. Yang lain? Yang lain warnanya tetap? Iya. Nah, kamu sekarang bisa membaca materinya pada handout-nya. Pada handout ada materi, coba dibaca Mbak. Yang keras, yang ini dibaca. Ketika makanan yang mengandung boraks ditetesi oleh ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Ada enggak yang seperti itu jadi berubah warna merah kecoklatan? Kenapa? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada ya tulis nanti di analisisnya tidak ada, gitu ya. Nah, ini. Adakah sampel? Nah, ini kan ada pertanyaan. Berarti tulis sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Jelas? Oke, sip. Kalau ada kesulitan nanti tanya ke Bu Zulfi ya. Ada kesulitan dari kelompok penyedap?
Ada? Tadi ada perubahan warna enggak dari? Ada. Ada. Sekarang kalian lihat pada materi di handout-nya. Coba dibaca, Mbak. Yang ini aja dibaca. Jika makanan yang mengandung boraks ditetesi oleh ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Ternyata itu hasilnya. Kalau tadi ada sampel yang ditetesi dengan indikator kunyit, warnanya jadi merah kecoklatan, berarti artinya mengandung boraks. Ada nggak tadi dari kelompok penyedap yang warnanya berubah menjadi merah, agak merah? Ada nggak tadi? Kalau ada, tuliskan ada. Sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan saja. Ya, kalau ada, tuliskan ada. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kan tidak harus ada kan? Karena sampel makanan ternyata yang kalian bawa tadi ternyata aman semua, tidak ada boraksnya ternyata. Kalau ada berarti wah harus waspada, harus pilih-pilih makanan kan berarti. Nah, paham ya maksudnya Bu Zulfi? Oke, silahkan dikerjakan. Ini dituliskan warnanya sampel tahu satu tadi apa? Kuning. Yang mana tadi yang berubah warna? Sampel berapa? Sampel 1 berubah warna jadi kuning. Yang lain? Agak kuning. Oke. Silahkan dituliskan hasilnya. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah selesai menuliskan hasilnya pada LKPD, nah sekarang sudah dijawab pertanyaan analisisnya? Sudah selesai. Sekarang kalian bisa menuliskan solusinya pada LKPD. Kira-kira sudah ada solusinya? Nah. Berarti solusinya apa? Tadi ada enggak bakso yang berubah warna? Ada. Berarti gimana cara memilih bakso tanpa borak? Nah, itu merupakan solusi. Solusinya apa berarti? Cara membedakannya gimana? 1. Beda apanya tadi? Teksturnya boleh. Beda tekstur. Tuliskan semuanya. Teksturnya berbeda. Kalau yang mengandung borak apa teksturnya? Kenyal. Kalau Iya. yang tidak mengandung boraks itu agak keras. Oke, lebih kenyal ya. Nah, tuliskan bakso yang mengandung borak. Teksturnya gimana? Terus apa lagi? Rasanya mungkin Bu. Apa? Dari rasanya. Dari warnanya mungkin? Warnanya tadi? Iya. Kalau mengandung borak tadi? Borak agak abu-abu kayak entah gitu loh Bu. Kalau yang lain? Kalau yang lainnya coklat. Ya, tuliskan. Warnanya berarti pucat, betul? Oh ya, boleh dituliskan. Ayo tuliskan. Nah, tadi dari 3 sampel bakso, adakah yang berubah warna tadi? Ada. Nah, berarti kalau yang berubah warna, tandanya dia mengandung boraks. Berarti sekarang kalian tuliskan solusinya untuk memilih apa tadi? Bakso tanpa borak. Kalian pilihnya bakso yang ada boraknya atau yang tidak ada boraknya? Tidak ada kan? Tidak mau kan kalau dikasih bakso yang ada boraksnya? Nah, makanya sekarang kalian tuliskan gimana cara memilih bakso tanpa borak. Iya, gimana cara memilih bakso tanpa borak? Gimana caranya tadi dari pengamatan yang kalian lakukan? Ciri-cirinya bagaimana baksonya tadi? Kalau yang ada boraknya, ciri-cirinya apa tadi? Oranye kayak merah.
Nah, setelah ditetesi atau setelah ditusukkan tusuk gigi, nah, warnanya berubah jadi oranye. Tuliskan itu di LKPD-nya. Nih, tuliskan di sini. Bakso yang mengandung borak, ciri-cirinya tuliskan. Ya. Oke, sekarang tuliskan solusinya. Ini kan sudah ya. Nah, sekarang dari mie basah tadi, kira-kira menurut hasil pengamatan kalian, ada nggak perbedaan yang mencolok? Mie basah yang mengandung borak dan mie basah yang tidak ada boraksnya. Ada nggak perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang mengandung borak, warnanya berubah setelah ditetesi. Ini tuliskan. Kemudian yang kedua, dari teksturnya mungkin. Beda nggak tadi? Yang satu agak kenyal, yang satunya padat. Boleh tuliskan, gitu ya? Tuliskan. Cuma kamu ketok. Ojo ning kono lek. Ya, kenapa? Kenapa? Nomor 4. Kamu kan nomor 4 ya? Nah, ini apa? Adakah sampel mie basah yang berubah warna? Ada enggak? Ada. Nah, kenapa kok bisa berubah warna? Karena yang aslinya warna putih jadi warna oranye. Kenapa kok bisa berubah warna? Kira-kira kenapa? Ada cairan Ada apa? mengandung borak. Mengandung boraks, ya kan? Ya, coba dibaca ini. Ketika makanan akan mengalami perubahan warna menjadi merah atau coklat. iya, berarti Karena mengandung borak. iya, betul kan? Iya, berarti ada yang mengandung borak tadi ya? Ada. Berapa yang mengandung borak? Nomor 2. Satu saja yang mengandung borak? Ya. Oh, iya, ya. Tuliskan hasilnya. Solusinya dituliskan di bagian belakang ya. Ini nanti solusinya ya. Oke. Sudah menulis? Sudah? Oke, sekarang Bu Zulfi akan membagikan kertas untuk kalian buat menjadi sebuah poster. Nah, poster ini nanti isinya apa? Isinya adalah solusi yang kalian temukan. Contoh solusi yang ditemukan kelompok pewarna, Bu Zulfi pengen lihat. Apa solusinya, bisa dibacakan? Bakso yang mengandung boraks itu bertekstur kenyal. Bakso yang mengandung boraks juga warnanya pucat. Kalau yang tidak mengandung boraks, teksturnya tadi itu agak keras. Dan kalau bakso yang tidak mengandung boraks, warnanya kecoklatan. Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu solusi yang ditemukan dari kelompok pewarna. Jadi sama nanti, yang lain juga sama. Kalian buat solusi seperti itu kan sudah dibuat. Itu dituangkan dalam bentuk poster. Berarti nanti dalam posternya kalian bisa menuliskan. Berarti kalau tadi Bu Zulfi bisa buat judul cara memilih bakso tanpa boleh gitu. Atau kelompok yang lain mau buat judul seperti ini, ciri-ciri tahu yang mengandung. Nah, boleh kan? Nah, jadi tuliskan judulnya, kemudian boleh kalian buat gambar bebas sesuai kreativitas kalian masing-masing. Paham? Nah, oke, ini Bu Zulfi bagikan satu kelompok satu. Oke.
Jadi gini, karena waktunya hari ini kita terbatas dan terpotong jam kegiatan yang sebelumnya, maka dari itu untuk posternya silahkan dikerjakan secara berkelompok di rumah dengan syarat langkah kegiatan didokumentasikan atau dibuat video. Videonya nanti diupload lewat status WA boleh, tapi Bu Zulfi disimpan dulu nomornya ya, biar Bu Zulfi bisa lihat dan menilai. Kemudian dikirim ke grup boleh, ke grup kelas boleh, atau dikirim ke WA pribadi Bu Zulfi boleh. Paham? Jadi pembuatan posternya di video, kemudian kirim di Bu Zulfi. Jelas? Jelas? Oke. Ya? Ya, videonya atau posternya dikerjakan di rumah berkelompok. Bajunya bebas ya, boleh. Dikumpulkan apa? Posternya dikumpulkan hari Jumat. Berarti hari Jumat sudah membawa poster yang sudah jadi. Paham? Paham. Oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah hampir habis, setelah ini pelajaran berikutnya. Jadi kita akhiri ya. Sebelum itu, silahkan kalian berdiskusi membuat kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan hari ini. Setiap kelompok nanti Bu Zulfi minta membacakan satu kesimpulan. Waktunya 2 menit untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu menjawab dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada di LKPD. Ada di bagian pertama LKPD, itu tujuan pembelajaran. Ada? Boleh kalian menjawab yang manapun dari tujuan pembelajaran. Kan ada 5. Jawab salah satu. Silakan tuliskan jawabannya di bagian kesimpulan. Ya. Bu Zulfi berikan waktu 2 menit. Kenapa? Ya, dipilih salah satu, nanti dibacakan. Dipilih salah satu, nanti dibacakan. Pilih salah satu, yang pertama. Nah, berarti zat aditif alami dan buatan. Apa saja zat aditif alami dan buatan? Kan ini jawabannya. Sesuai nama kelompokmu tadi. Nah, tuliskan di bagian kesimpulan. Macam-macam zat aditif. Sama ya, sama semua ya. Oke, silahkan tuliskan di bagian kesimpulan. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab tujuan. Selalu ya, tujuannya apa? Kan ada di LKPD. Contohnya, tujuan yang dijawab misalnya kalian mengamati nih nomor 3. Nah, fungsi zat aditif alami dan buatan. Berarti di sini tulis fungsi zat aditif. Apa saja fungsinya? Nah, gitu ya. Kenapa? Satu sama semua. Fungsinya dilihat dari mana? Bisa dari handout-nya. Ini kan ada handout fungsinya. Nih, yang pertama apa? Pewarna. Fungsinya untuk memberi warna. Paham? Tuliskan. Sampai nanti yang ke-7 ya. Sampai yang ke-7, pengemulsi. Fungsinya untuk apa? Gitu ya. Ntar ada iklan sebentar. Silakan masuk kelas 8A. Pembelajaran sudah dimulai. Sekali lagi, panggilan Al-Farisi, Duatus, dan Budian silakan masuk ke dalam kelasnya 8A. Karena pembelajaran sudah dimulai. Terima kasih.
Ya, ada yang kesulitan? Kenapa? Kenapa? Oh, manggil Bu Zulfi, dipanggil tapi nggak disuruh apa-apain, nggak ditanya apa-apa. Ayo, kenapa? Apa? Kesimpulan, kenapa? Kenapa? Buat posternya di rumah, ya. Hari Jumat sudah jadi pokoknya, ya. Nah, paham? Berarti boleh dikerjakan nanti pulang sekolah atau besok pulang sekolah. Ya, karena hari Jumat sudah dikumpulkan. Nah, kesimpulannya kenapa? Kesimpulannya itu menjawab tujuan. Misalnya kamu menjawab yang nomor ini boleh 4, ya. Dampak penggunaan zat adiktif. Nah, zat adiktif ini penggunaannya apa dampaknya? Kalau ada boraksnya, berarti apa dampaknya bagi tubuh? Nah, kalau zat adiktif berbahaya, apa dampaknya? Nah, ya, dituliskan nanti di bagian kesimpulan. Jelas? Nah, sama semua ya, satu kelompok sama. Ya, nanti Bu Zulfi suruh membacakan salah satu. Paham? Nanti kalau sudah Bu Zulfi suruh bacakan aja ini ya. Sudah? Oke, sip. Sudah selesai? Sudah, oke. Anak-anak, karena ini waktunya hampir habis ya, tinggal beberapa menit ya. Tinggal 10 menit lagi. Ini saatnya kita untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Oke. Tadi sudah Bu Zulfi suruh untuk membuat kesimpulan. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, sekarang Bu Zulfi berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat. Oke, siapa dulu yang mau? Boleh Cika dulu. Bisa maju ke depan ya, biar kelihatan nanti. Yang lain perhatikan kesimpulan dari kelompok pengental. Ya, silakan. Setelah mengamati bungkus makanan atau minuman yang dibawa, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan benar. Macam-macam zat aditif yaitu pewarna, penyedap rasa, pengawet, dan pemanis. Oke, terima kasih dari kelompok pengental. Oke, nah anak-anak, jadi betul ya, ada beberapa macam zat aditif. Tadi ada apa tadi? Sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Apa? Pewarna, penyedap rasa, pengawet, pemanis. Nah, oke, bagus. Selanjutnya, dari kelompok siapa yang ingin membacakan kesimpulan? Oke, kelompok pewarna boleh maju. Setelah melakukan percobaan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik dapat menunjukkan hasil pengujian kandungan zat aditif berbahaya pada makanan dan minuman dengan tepat. Dan kesimpulannya lagi, setelah melakukan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat rancangan solusi tentang cara memilih makanan sehat tanpa zat aditif berbahaya. Sudah? Sudah. Apa hasilnya? Hasilnya solusinya. Ciri-ciri bakso yang mengandung boraks. Bakso yang mengandung boraks bertekstur kenyal. Kalau yang tidak mengandung boraks, teksturnya agak keras. Bakso yang mengandung boraks warnanya
warnanya itu pucat. Kalau yang tidak mengandung boraks, warnanya kecoklatan. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus sekali dari kelompok pewarna. Bagus sekali tadi sudah membacakan kesimpulan tentang rancangan solusi yang dibuat oleh kelompok pewarna. Selanjutnya mungkin dari kelompok siapa? Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Boleh. Kelompok penyedap. Silahkan siapa yang mau maju? Ya, ini Mbak. Ini aja. Kelompok penyedap, silahkan. Ketika makanan yang mengandung boraks ditetesi oleh ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Oke, jadi ketika makanan yang mengandung boraks ditetesi oleh indikator kunyit, ternyata warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Oke, bagus sekali dari kelompok penyedap. Yang belum maju kelompok, boleh dari kelompok pemanis. Siap-siap kelompok pengemulsi dan kelompok pengawet ya. Setelah mengamati berita tentang penggunaan boraks pada makanan, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat aditif alami dan buatan dalam bahan makanan dan minuman dengan tepat. Oke, dampaknya apa ya? Setelah pengamatan tadi, terdapat perubahan warna pada sampel mie basah 2 pada awalnya berwarna kuning menjadi warna oranye. Sedangkan pada mie basah 1 dan sampel mie basah 3 warnanya tetap yaitu kuning. Oke, terima kasih. Betul ya, bagus sekali dari kelompok pemanis. Selanjutnya, kelompok pengawet. Silahkan yang mau membacakan kesimpulannya. Oke. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhan mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet, antara lain pengsamaan, oksidasi, pencoklatan, atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasin atau pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawet lain adalah dengan cara fisik, misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Oke, bagus sekali dari kelompok pengawet. Boleh duduk. Jadi sebenarnya pengawet itu memang diperlukan pada makanan untuk membuat makanan lebih tahan lama. Tetapi yang salah adalah menggunakan pengawet boraks, gitu ya, dari kelompok 4. Karena sangat berbahaya. Kira-kira dari kelompok pengemulsi mungkin silahkan maju. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Sabun adalah contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat aditif memang bertujuan untuk meningkatkan bahaya zat aditif bagi kesehatan. Yang lain dengarkan, suaranya kecil. Coba Bu Zulfi minta perhatiannya dulu. Teman kalian ini suaranya kecil.
Jadi kalau kalian nanti banyak bicara tidak terdengar, jelas? Minta tolong diam dulu. Bahaya zat aditif bagi kesehatan. Zat aditif memang bertujuan untuk meningkatkan penampilan makanan menjadi lebih menarik dan juga kualitas makanan. Tapi penggunaan zat aditif buatan yang terlalu banyak juga bisa berbahaya bagi tubuh. Berikutnya adalah dampak zat aditif buatan yang berbahaya bagi kesehatan kita seperti pada gambar di bawah ini. Untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan tanpa efek berbahaya, maka ditetapkanlah jumlah asupan harian yang layak dikonsumsi. Ya, terima kasih dari kelompok pengemulsi. Ternyata bahaya kandungan borak atau zat adiktif yang berbahaya sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan tubuh manusia. Jadi ternyata Bu Zulfi boleh minta perhatiannya? Boleh? Oke. Ya, coba dengarkan dulu ya. Oke, ternyata dari ketiga sampel makanan yang sudah kalian uji tadi, ada nggak yang warnanya berubah jadi merah kecoklatan? Artinya apa? Mengandung boraks. Nah, belinya di mana tadi? Nah. Oke, karena tadi dicampur bahannya kalian tidak tahu. Nah, nanti untuk percobaan di rumah bisa kalian lakukan sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan melarutkan kunyit bubuk kemudian teteskan pada makanan yang akan kalian uji. Jadi percobaan ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah untuk mengetahui makanan yang mengandung boraks. Oke. Nah, Bu Zulfi punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan hari ini? Boleh dijawab. Senang. Senang. Kenapa kok senang? Karena bisa melakukan pengujian. Karena bisa melakukan pengujian. Pengujian apa? Pengujian makanan yang mengandung borak. Makanan yang mengandung borak. Apa yang membuat kalian tertarik tadi? Perubahan warna. Ketika apa? Ketika pengujian terjadi perubahan warna. Nah, berarti kalau berubah warna tadi mengandung borak. Apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi tadi? Dari kelompok warna tidak ada. Dari pemanis? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Lanjut ya. Apakah kalian sudah puas untuk belajar hari ini? Apa mau kita lanjutkan? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar untuk mempresentasikan hasil yang kalian peroleh. Jadi nanti kalian tugasnya untuk membuat poster dilakukan di rumah. Untuk presentasi besok kita lakukan di sekolah pada hari Jumat. Jelas? Masih sama teknik presentasi seperti yang kemarin, 2 orang presentasi, 2 orang yang lain berkeliling, gitu ya. Nanti disiapkan siapa yang presentasi dan siapa yang keliling, jelas? Oke, ada pertanyaan sebelum Bu Zulfi akhiri? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang bisa diakhiri dengan ketua kelas memimpin berdoa dalam hati. Ya, ya, silahkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bisa diakhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Zulfi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.